Beliau lebih dahulu 6 tahun dari Bung Hatta menulis tentang Republik ini. Lebih dahulu 9 tahun dari Bung Karno menulis tentang Republik ini. Waktu itu sesudah agresi Belanda, Tan Malaka sangat kritis terhadap TNI. Beliau pada tahun 63 itu sudah diangkat menjadi pahlawan nasional. Nah, selama 30 tahun namanya dicoret dari buku pelajaran sejarah. Tan Malaka ditahan oleh regu dari TNI yang diketuai oleh seorang letnan satu namanya Sukotjo, dan Sukotjo itu beri perintah bahwa Tan Malaka harus ditembak mati. Ini terjadi di salah satu desa kecil nama Selopangun, dan Tan Malaka dimakam di hutan. Cerita yang sejak yang diceritakan sama saya, nenek moyang saya itu cerita bahwa ada pahlawan mengungsi di sini, di desa sini. Tapi entah beliau itu tinggalnya, maksudnya tinggalnya di sini entah buka, tidak, itu enggak tahu. Pokoknya ada pahlawan yang waktu itu mengungsi tinggal di sini. Entene babat di desa Selopangun ini. Dr. Hari Kuze mengatakan bahwa dia telah menemukan makam Tan Malaka ini di daerah Selopanggung pada tanggal 12 bulan September. Kita melakukan penggalian. Bismillahirrahmanirrahim. Hasil dari penelitian seorang sarjana Belanda, yaitu lokasi ini berdasarkan penelitian selama 30 tahun. Namun barangkali kita tentunya belum bisa memastikan apakah betul lokasi yang kita hadapi sekarang ini adalah jasad dari almarhum Tan Malaka. Karena kita belum melakukan identifikasi secara ilmiah. Buat nutupin ini jalannya. Sampai Pak. Lagi itu. Kain ini tidak. Coba minta tolong yang di muka ada duduk. Upaya untuk menemukan kuburan beliau ini adalah sesuatu yang sangat positif, karena di satu sisi juga memberikan kesempatan atau memperlihatkan kepada pemerintah upaya untuk merehabilitasi Tan Malaka. Dalam kedalaman 1 meter lebih sedikit itu sudah ditemukan kerangka jenazah tersebut. Ia seorang yang penting dalam beberapa tahap. Ia seorang yang peranannya dalam sejarah pergerakan besar, seperti inspirator Republik Indonesia, inspirator Soekarno, inspirator Hatta. Dan waktu revolusi, ia simbol politik perjuangan.
melawan politik diplomasi. Ada juga kelompok yang menganggap bahwa kita boleh berunding dengan Belanda, tapi dengan syarat bahwa Belanda tidak boleh mendikte kita. Belanda harus mengakui kemerdekaan kita 100%. Nah, ini yang gagasan ini yang dikemukakan oleh Tan Malaka di dalam Persatuan Perjuangan. Bagaimana orang tidak merdeka 100% harus berunding dengan Belanda? Ya, ini kan tidak masuk akal ketika itu. Untuk hari ini, saya kira Tan Malaka terpenting sebagai seorang model, ya, seorang contoh untuk orang Indonesia sekarang, seorang contoh tokoh politik yang tanpa pamrih berjuang untuk cita-citanya, semuanya dikorbankan. Dan ini kalau dibanding dengan tokoh politik hari ini sangat berlainan. Tentunya saya berharap bahwa DNA keluarga cocok dengan DNA dari jenazah yang ditemukan di Selopanggung itu. Kalau itu terbukti, pilihannya tentunya adalah memugar makam beliau yang ada di Selopanggung itu, atau pilihan yang lain memindahkan makamnya ke kampung halamannya di Payakumbuh, di Suliki, di Pandam Gadang. Tapi pilihan yang ketiga adalah, yang menurut hemat saya lebih tepat adalah memindahkan makam Tan Malaka ke Taman Pahlawan Kalibata. Jadi ini nantinya harapan saya sama masyarakat Desa Selopanggung ini, kalau toh itu benar-benar ketemu rangkanya di sini, benar-benar ketemu di sini, ya dikubur di sini jasadnya gitu. Saya setuju agar makam beliau itu di tempat tersendiri, di mana orang bisa datang setiap saat untuk melihat kuburan, daripada dia harus ditaruh di Taman Makam Pahlawan Kalibata misalnya. Saya malah setuju bagaimana kalau kuburan itu di Depok ya, atau di UI ya, saya setuju sekali gitu ya. Kenapa ini sangat penting? Karena adanya makam Tan Malaka di Taman Pahlawan Kalibata ini merupakan sekaligus pengakuan dari pemerintah bahwa pahlawan nasional Tan Malaka itu sudah direhabilitasi. Jadi saya melihat bahwa pengkalian ini bukan hanya sekedar mencangkul tanah, tapi juga menemukan kembali seorang pahlawan nasional yang sudah tanda petik hilang selama 30 tahun ini. Tan Malaka ini model ekstrim, dan karena itu ia dibandingkan dengan Che Guevara. Dia adalah pahlawan besar gitu, karena pemikirannya itu justru menjadi inspirasi dari founding fathers kita. Beliau memang gagal menjadi guru sebagaimana diinginkan keluarganya, tapi beliau berhasil menjadi guru bangsa-bangsa terjajah di Asia.